Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Setelah sekian lama kita mendalami ya, siapakah Yesus atau Yesus siapakah engkau ya. Maka kita harus mendapat kesimpulan dari 20 ya materi atau 20 bahan ajar yang setiap pertemuannya ya dua materi atau ada yang satu materi ya. Jadi kesimpulan dari siapakah Yesus atau Yesus siapakah engkau ini ya. Ini merupakan suatu kupasan singkat mengenai gelar-gelar Yesus. Jadi gelar-gelar Yesus ini dikupas dengan singkat supaya kita tahu siapakah Yesus. Dan peranannya di dalam karya keselamatan ini dapat menyadarkan kita bahwa pribadi Yesus begitu kaya nuansanya. Jadi pribadi Yesus itu begitu kaya nuansanya. Jadi belum semua gelar atau sebutan terhadap Yesus dibahas dalam yang kita bahas. Masih ada gelar-gelar yang lainnya ya. Tetapi 20 gelar ini adalah 20 gelar yang paling sering kita dengarkan. Ada gelar-gelar lainnya sebenarnya ya. Tetapi gelar-gelar itu ya tidak terlalu sering disebut, hanya beberapa kali. Tetapi ada gelar-gelar lain juga yang diberikan ya kepada Yesus. Jadi gelar-gelar Yesus yang dapat ditemukan di dalam kitab suci bukanlah sebutan kosong. Jadi gelar-gelar itu diberikan karena cinta Allah kepada kita. Kita menjawab cinta Allah itu. Semuanya merupakan buah renungan dan kesaksian dari para pendahulu kita dalam iman. Nah, ini adalah refleksi, renungan. Jadi begini, dalam pastoral dasar, pastoral itu kan sebenarnya adalah kegiatan kegembalaan, pelayanan. Ya. Jadi itu ada yang namanya refleksi atau renungan. Nanti Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih yang berada di tempat ini kan refleksi, renungan. Jadi seseorang yang berbuah itu akan merenung. Kita tahu renungan itu bukan sesuatu yang mudah kalau kita hanya omong saja. Tetapi renungan itu bisa bermakna ketika kita melaksanakannya. Maka dalam pastoral dasar atau pelayanan dasar itu, setelah merenung itu kita harus membaca kitab suci, bacaan kitab suci. Ya. Lalu harus beribadat, ibadat, doa, teologi doa. Selanjutnya pembentukan diri. Bagaimana kita mau dibentuk? Ya. Lalu sharing, wawancara komunitas. Jadi sering dialog, sharing, itu akan mengakibatkan diri kita itu membuka. Ya. Jadi membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bagaimana kita bisa menghadirkan Yesus kalau kita tidak pernah ngomong tentang Yesus? Bagaimana kita mau layak di hadapan Yesus kalau kita tidak mau bertobat? Bagaimana kita mau jadi saksi iman? Kita ngomong Yesus saja menghindar. Bagi yang Katolik membuat tanda salib saja menghindar. Mimpin doa makan tidak menghindar. Baca kitab suci tidak mau. Ya. Apalagi disuruh misalnya datang ke gereja juga sampai tidak mau. Ya. Mengakui iman aja tidak mau. Bagaimana kita bisa? Ya. Apalagi nanti keluar setengah mati ketua umatmu ke lonceng gereja, tidak datang-datang. Saya pernah tanya dengan seorang ketua umatnya. Jadi mulai ibadat di gereja di kampung Bapak itu jam berapa? Jam 6. Mana mungkin Pak? Jam 6 Pak. Jam 6 pasti dia narik selimut. Oh, jam 7. Mana Pak? Dia baru mandi. Oh, iya kan? Jam 8. Oh belum Pak, dia ke warung lo. Ya kan? Ya. Atau kalau hari panas dia ngaret dulu, motong gatah dulu Pak. Oh iya. Kalau gitu. Jadi jam berapa? Jam 9. Jam 9 Pak, belum ya kan? Masih siap-siap. Jadi jam berapa? Jam 10. Jam 10 pun tidak datang juga karena sudah asik nonton tinju katanya di warung. Ya udahlah. Jadi gerejanya hanya dipenuhi oleh ya pengurus gereja, anak-anak dan ibu-ibu, bapak-bapaknya betepo. Nah kalau di Wengkayang ngumpul di pasar Wengkayang tuh.
Saya kan lama tugas di Bengkayang tuh merhatikan. Kalau di gereja Santo Pius 10 Bengkayang tuh ada dulu kebiasaan. Nyambut ya, dia ke warung kopi, dia ngantar lah istrinya, anaknya, nanti dia nyambut. Setelah mau nyambut itu baru dia pergi. Makanya di pagar, ditutup pagarnya. Ya kan? Jadi kursi warung kopi itu lebih enak daripada kursi gereja. Di warung kopi itu pergi saya ke gereja, dia duduk di warung kopi. Pulang dari gereja masih di situ. Pergi lagi saya ke pasar siang, duduk di situ. Tahan dia bisa pidato, ceramah, khotbah di warung kopi. Tapi dengar orang khotbah di gereja 1,5 jam tuh tidak mampu, 2 jam. Nah itu ya. Jadi kita perhatikan lah. Coba Bapak, Ibu, Saudara-saudari, atau perhatikan kawan-kawan kita. Tadi kita datang ke gereja, dia masih, ya kan, mengomel ya di dalam sel, ya kan, atau misalnya berkhotbah dia. Nanti kita pulang nih jam 12 masih berkhotbah dia, entah khotbah apa lagi dia kan. Nah jadi itulah tadi yang kita lakukan kesia-siaan. Makanya kita harus tahu belas kasihan Tuhan itu atau kehendak Tuhan itu terjadi. Jadi pendahulu atau para saksi iman atau para rasul itu, mereka hidup di zaman gereja perdana dan semua mengalami sendiri kedekatan dan kesatuan dengan Yesus Kristus dalam iman. Jadi para rasul, para murid, dan juga para jemaat perdana waktu itu sangat dekat dengan Yesus. Maka mereka bisa menyebut Yesus itu dengan gelar-gelar yang diterima oleh gereja sebagai suatu gelar iman yang luar biasa untuk menguatkan iman kita. Masing-masing gelar menunjukkan peranan Yesus. Ya. Namun demikian, siapakah Yesus yang sebenarnya? Itu menjadi tanda tanya bagi kita pribadi. Masing-masing di diri kita mungkin mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tetapi apakah Yesus itu satu-satunya? Kita kan selalu katakan Yesus itu satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya. Tapi enggak, Yesus itulah salah satunya. Nah itu. Kalau kita mulai meragukan itu ya, kita mulai dalam bahaya kesesatan. Pemahaman akan gelar-gelar Yesus hanyalah mengantar kita untuk sampai ke pintu pengenalan yang ditawarkan oleh orang lain. Jadi tawaran itu diantarkan oleh orang lain, orang yang sudah memahami Yesus itu dalam refleksi hidupnya. Maka pengalaman orang lain itu dituliskan oleh para teolog dan penulis kitab suci untuk diwartakan kembali sebagai iman warisan kepada kita. Semuanya masih harus dilengkapi dengan pengalaman iman yang mempertemukan kita dengan Yesus secara pribadi. Nah, bagaimana kita bisa bertemu Yesus secara pribadi? Masing-masing dari diri kita harus melakukan hubungan intim dengan Yesus. Kata hubungan intim itu bukan seperti hubungan badan, tidak. Tetapi hubungan yang sangat erat. Karena Yesus itu adalah pengantin laki-laki bagi kita, kita adalah pengantin perempuan. Ikatannya sangat kuat. Jadi Yesus dan gerejanya ini memiliki ikatan yang sangat kuat. Masing-masing umat Kristiani tentu mempunyai pengalaman iman yang khas akan Yesus Kristus. Pengalaman tersebut semakin memperkaya gambaran pribadi Yesus di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi masing-masing orang itu memiliki kekayaan yang diberikan Kristus tentang bagaimana kekayaan akan Yesus. Ya. Jadi kekayaan pengenalan diri akan Yesus itu, mengapa disebut kekayaan, mutiara, ya, emas? Karena itu hanyalah, ya, kalau bagi orang duniawi ya kekayaan itu di dunia. Tetapi bagi kita orang Kristen, kita dikayakan oleh Kristus karena kita memperoleh karunia keselamatan, hidup kekal. Dan kekayaan itu dicari oleh semua orang, penguasa, raja-raja, tetapi tidak dapat. Maka kata Yesus, berbahagialah, ya kan? Hal ini disampaikan kepada orang-orang kecil, tetapi tidak disampaikan kepada orang bijak, katanya. Karena orang-orang bijak itu mencari kekayaan yang sejati itu dalam Kristus Yesus, tetapi tidak dapat. Karena kekayaan itu hanya diberikan kepada yang dipilih Allah. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Ya.
Jadi yang memilih kita ini menjadi pengikut Kristus itu adalah Kristus sendiri. Jadi berbahagialah kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada umat manusia sehingga dianugerahkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia dan seluruh alam semesta ini. Nah, pengalaman tersebut semakin memperkaya gambaran pribadi Yesus di dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, pertanyaan Yesus, siapakah engkau, terpulang pada diri kita masing-masing. Setelah diberikan materi ini, ya, mengenai gelar-gelar Yesus, kini giliran Yesus yang menanyai kita. Menurut kamu siapakah aku? Ah, itu PR. PR bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Menurut kamu siapakah aku? Nah, ini PR-nya berat nih. Kesimpulannya ini. Silakan ditulis dalam catatan diari Bapak Ibu sekalian. Menurut kamu siapakah aku? Siapa jadi atau boleh jadi sebuah buku nanti. Ya. Menurut kamu siapakah aku? Ya tulis. Jadi bapak-bapak kan diberikan kertas, pensil, pulpen. Saya ingat dulu ada seorang bapak itu dia minta buku terus-menerus. Dia menulislah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampailah selesai masa hukumannya. Wah, dia begitu luar biasa dia. Jadi ditulis, menurut kamu siapakah aku? Menurut kita, enggak apa-apa. Karena Tuhan itu berfirman melalui sabdanya. Dan melalui tulisan kita tahu bagaimana Allah itu menjawab pertanyaan kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pendalaman penyuluhan, bimbingan, dan katekese kita untuk materi ini. Minggu depan kita masuk ke materi yang baru, ya, masih seputar tentang Yesus, tetapi lebih dalam dan lebih dalam. Karena materi seputar Yesus itu adalah materi yang memang tidak bisa henti-hentinya. Jadi setiap fase umur siklus hidup itu kita pasti, kalau anak-anak itu kan dia mencintai Yesus karena penuh sukacita. Natal, keluarga hadir, memberikan hadiah, nah itu pengalaman iman. Tetapi bagi kita ini, selanjutnya pasti memiliki, ya enggak apa-apa. 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar, nanti bunga rampai. Ya. Akan diolah menjadi suatu buku yang luar biasa. Menurut kamu siapakah aku? Ya kan? Jadi Yesus menurut Pak Atis, kan mantap tuh bukunya ya Pak Atis. Oh, ya kan. Yesus menurut Pak Lulu, kan begitu. Jadi tebal Pak Atis tulis misalnya kan setahun bisa sampai 365 lembar ya. Ya. Keluar Pak Atis bukunya laku keras. Oh, ya kan. Jadi marilah kita menulis, merefleksikan iman tentang siapakah Yesus. Karena pengalaman rohani itu adalah pengalaman pribadi yang hanya bisa kita rasakan melalui kedekatan kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, menyertai, dan melindungi kita. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Engkau telah menyentuh hati kami, membimbing kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami menjadi pribadi yang selalu bertekun untuk mendengarkan firman dan sabda-Mu dimanapun kami berada dalam kondisi apapun. Berkatilah kami yang berada di rumah retret ini, di tempat ini, agar kami diberikan kekuatan, ketabahan untuk menjalani proses ini sesuai dengan masa-masa kami masing-masing. Berkatilah keluarga kami, istri-istri kami, anak-anak kami, orang-orang tua kami, agar mereka selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesuslah adalah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Dan berkatilah mereka agar mereka selalu dikuatkan dalam hal-hal tentang diri kami yang berada di tempat ini. Berkatilah kawan-kawan kami yang belum hadir, semoga di lain kesempatan dapat hadir. Kami memohon bimbingan Roh Kudus agar mereka kembali kepada Kristus. Berkatilah kami yang sakit agar dipulihkan. Berkatilah kami yang penuh masalah atau penuh tantangan hidup, agar kami mampu menghadapi semuanya ini.
Dan berkatilah kami agar kami mampu mengalahkan kejahatan dalam diri kami, mampu mengusir iblis dalam diri kami, dan mampu mengendalikan hawa nafsu kami, agar kami selalu dimungkinkan menjadi pribadi yang selalu bertekun dalam iman akan Yesus Kristus. Semua doa ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus hidup dan Raja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai dan sejahtera Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Salam.